Hai semuanya, perkenalkan aku Novandriza Mubarok dari kelas KPID semester 4. Di sini, aku mau menjelaskan tentang apa itu literasi digital dan informasi digital. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan literasi? Literasi secara umum berarti kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami sebuah informasi yang didapat atau diterima. Nah, literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, media sosial, dan yang lainnya. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana menggunakan alat-alat digital untuk mencari informasi. Literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari dan menggunakan informasi secara kritis serta efisien. Keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kalau literasi digital itu mengacu pada penggunaan teknologi, sedangkan literasi informasi mengacu pada penggunaan informasi secara efektif. Nah, selain itu teman-teman, juga ada informasi digital, sebuah informasi yang disimpan dan diproses dalam bentuk digital atau elektronik. Dengan demikian, informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat dan sistem komputer. Informasi digital juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain dapat disalin dengan mudah, dapat disebarluaskan secara cepat, dapat diperbaiki dan dimodifikasi, dapat dikompresi, dan yang terakhir, rentan pada manipulasi atau penipuan. Berbicara mengenai informasi, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Internet menurut Utomo merupakan singkatan dari International Network, yang berarti suatu jaringan komputer yang sangat besar, yang mana jaringan tersebut terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai literasi informasi, berikut beberapa manfaat dari literasi informasi. Yang pertama ada menentukan batas informasi. Membatasi sebagaimana informasi yang akan dicari. Apabila seseorang akan mencari sebuah informasi di internet, maka hanya berfokus pada itu saja, tidak menyangkut dan merembet pada informasi yang lain. Yang kedua ada akses informasi. Akses informasi yang efektif dan efisien bagi pelajar yang masih mencari pengetahuan. Hal ini dapat dijadikan untuk mencari informasi tentang referensi atau pengetahuan baru. Yang ketiga ada sebagai problem solving. Sesuai fakta yang terjadi bahwa literasi informasi dapat dijadikan sebagai solusi untuk berbagai macam masalah yang terjadi pada masyarakat. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi. Bagi mahasiswa yang sedang melakukan skripsi, maka dapat menemukan hasil literatur dan penelitian lapangan. Hal ini dapat dijadikan evaluasi dan sebagai sumber-sumber yang kritis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada sebagai dasar pengetahuan. Literasi informasi tidak hanya dijadikan sekedar bacaan, namun dapat mewujudkan wawasan, ide, dan mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik. Setelah mengetahui literasi digital, literasi informasi, dan informasi digital, perlu diketahui pula bahwa literasi digital memiliki tantangan, yaitu yang pertama, arus informasi yang banyak. Masyarakat terlalu banyak menerima informasi secara bersamaan. Dalam keadaan seperti inilah, literasi digital sangat dibutuhkan dan berperan penting, karena masyarakat harus dapat mencari, memilah, dan memilih informasi yang benar dan tepat. Dan tantangan yang kedua adalah konten negatif. Dengan maraknya dan tersebar luasnya konten negatif di internet, menjadikan pentingnya literasi digital. Kemampuan individu dalam mengakses internet harus dibarengi dengan literasi digital agar dapat membedakan konten yang positif dan negatif. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Terima kasih.